dia di penjara itu karena dia melakukan sebuah kesalahan. Misalnya mengedarkan narkoba atau menggunakan narkoba atau lain sebagainya, bisa jadi itu adalah doa itu tidak harus tidak ada sebuah kewajiban Allah mengijabahi doa yang kita panjatkan, tidak. Hamdan wa syukronillah, amma ba'd. Pemirsa Al-Kalam yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadir di majelis kami, majelis Al-Kalam. Pertanyaan, kemarin saya besuk teman saya yang ada di sel tahanan, Tat. Awal mula dia masuk lapas itu sangat tekun beribadah, rajin sekali. Namun setelah dia mengetahui putusan hakim menghukumnya 5 tahun, dia mulai tidak percaya dengan Tuhan, Tat. Merasa bahwa doa dan usahanya beribadah selama ini sama saja. Dia berkata bahwa lebih baik bayar pengacara atau sogok hakim perkara selesai dan daripada berdoa yang hasilnya nihil. Apakah Allah penuh dengan teka-teki, Tat? Atau memang seperti itu cara Allah menguji hamba-hambanya? Baik, hadir di tengah-tengah kita Ustadz Sigit dan Ustadz Bani yang akan memberikan pencerahan pertanyaan ini. Fadhal Ustadz Sigit. Menjawab pertanyaan yang disampaikan Ustadz Muji tadi, tentunya kita harus kembalikan dulu mafhum orang beribadah itu tujuannya apa. Orang beribadah itu memang kewajiban seorang manusia. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Az-Zariyat ayat 56 kalau nggak salah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah. Ya, dan Allah tidak menginginkan balasan dari kalian. Allah tidak menginginkan Allah dibalas dari kebaikannya, enggak. Jadi ibadah itu adalah kewajiban manusia. Ini yang harus kita paham pertama. Karena kewajiban, maka harus dilakukan. Harus dilakukan. Jika tidak, dia akan melanggar apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan dibayangkan ibadah itu yang butuh adalah Allah, enggak. Dalam sebuah riwayat hadis qudsi, Allah SWT menyatakan kalau seandainya semua manusia itu menyembah Allah, maka tidak akan menambah kemuliaan Allah. Dan kalau seandainya semua manusia kufur, meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beribadah kepada Allah, maka tidak akan mengurangi kemuliaan Allah. Sehingga bisa disimpulkan ibadah itu bukan kebutuhannya Allah, tapi kebutuhan kita sebagai manusia. Ini yang pertama. Yang kedua, contoh ibadah adalah doa diantaranya. Tadi dikatakan setelah saya berdoa dalam satu kasus, berharap Allah meringankan, tapi ternyata justru malah diputuskan 5 tahun. Kemudian punya pendapat bahwa mending saya nyewa lawyer daripada saya berdoa kepada Allah. Tentunya ini satu perkataan yang tidak benar dan tidak tepat. Sebab apa? Sekali lagi, doa itu tidak harus tidak ada sebuah kewajiban Allah mengijabahi doa yang kita panjatkan, tidak. Ya, alaina doa alaina doa, ya, bahwa atas kita wajib berdoa. Ya, dan masalah ijabah itu hak prerogatif Allah. Tentunya seseorang berdoa tidak hanya untuk menyelesaikan satu masalah. Tentunya seseorang berdoa tidak hanya ketika dalam kondisi sulit saja, tidak. Dalam kondisi senang pun manusia harus berdoa, sebab doa itu adalah ibadah. Kata Nabi Muhammad SAW, doa umuhul ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Sehingga harus dilakukan manusia dalam kondisi senang atau susah. Dalam kondisi ada masalah itu tidak ada masalah. Perkara ijabatu doa itu hak Allah. Sebab ijabatu doa itu tentunya setelah memenuhi syarat, ya.
itu minimal 3. Kalau Allah tidak ijabai dalam bentuk apa yang dia minta, maka Allah akan ijabai dengan cara memalingkan dari bala, dari bencana. Atau menjadikan doa itu sebagai tabungan di akhirat. Sehingga saudara sekalian, tidak ada doa yang tidak dijabai. Pasti dijabai Allah dengan 3 cara tadi. Syaratnya diantaranya yang dia makan halal. Tidak doa untuk maksiat. Tidak doa untuk memutus tali silaturahmi. Tidak. Sehingga sekalian kita harus pahami, kita berdoa itu untuk beribadah kepada Allah. Perkara Allah ijabai terhadap apa yang kita minta, alhamdulillah. Jika tidak, tentu di sana ada hikmahnya. Tentu di sana ada pelajaran yang bisa kita ambil. Sebab Allah tahu atas kebutuhan yang dibutuhkan oleh hambanya. Allah tidak akan memberikan apa yang dibutuhkan manusia, tapi Allah tidak memberikan apa yang diminta oleh manusia, tapi Allah akan memberikan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Secara singkat seperti itu. Sehingga pemahaman, kalau gitu mending nyewa lawyer. Ya, it's okay. Anda nyewa lawyer bagian dari ikhtiar. Itu sah-sah saja. Jadi doa yang diikuti dengan ikhtiar, sewa lawyer. Kalau nyogok lawyer nggak bener. Kalau nyewa lawyer untuk memenangkan perkara yang salah itu tidak benar. Jadi saudara sekalian, yang paling penting ketika seorang di penjara, berada di penjara, dia harus bermuhasabah. Jika ini balasan dari sebuah kesalahan, itu kesempatan kita untuk berubah. Syukuri, nikmati, jalani. Bukan kita pengen lari dari hukuman atas sebuah kesalahan yang kita benar-benar lakukan. Kecuali Anda tidak bersalah. Anda boleh nyewa lawyer untuk membela Anda. Tapi kalau memang itu kesalahan yang benar-benar dilakukan dan akhirnya mendapat vonis, ya misalnya 5 tahun tadi, ya udah syukuri, sabari, jalani. Ambil pelajarannya, ambil hikmahnya. Berapa banyak orang justru menjadi baik setelah keluar dari penjara. Walaupun tidak sebuah jaminan, banyak juga yang tidak berubah. Bahkan lebih besar kerusakannya ketika keluar dari penjara. Maka semua ada di dalam penjara, Anda pilih yang baik. Saya melihat dari sudut pandang, kan sang penanya tidak menjelaskan apa sih alasannya, kenapa dia bisa dipenjara selama 5 tahun. Dan saya coba melihat kalaupun misalnya, kok dia dipenjara itu karena dia melakukan sebuah kesalahan. Misalnya, dia mencuri, atau misalnya mengedarkan narkoba, atau menggunakan narkoba, atau lain sebagainya, bisa jadi itu adalah balasan Allah di dunia yang lebih ringan dibandingkan nanti balasan Allah di akhirat. Mungkin kita bisa melihat dalam satu ayat surat Al-Baqarah ayat 216, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dan bisa jadi kamu itu tidak senang dengan sesuatu, tidak senang dengan keputusan hakim tersebut. Tetapi apa? Wa huwa khairul lakum. Sedangkan itu baik buatmu sesungguhnya, gitu kan. Wa asa an tuhibbu syai'an, dan bisa jadi kamu menginginkan sesuatu, keringanan dari hukuman tadi, tetapi itu buruk bagimu nanti. Malah nanti di akhirat kenapa-napa. Dan ingatlah satu ayat terakhir untuk menguatkan sang penanya tadi, bahwasanya ada ayat di surat Az-Zumar ayat 10, di akhir ayat potongan surat Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Apa yang harus kita lakukan saat ini adalah dengan bersabar. Dan di sini Allah menjanjikan hanya orang-orang yang bersabarlah ajrohum, pahalanya, bighairi hisab, tanpa ada batasannya. Jadi tidak terhitung pahalanya. Jadi ketika kita bisa bersabar, itu adalah cobaan, insya Allah akan dibalas dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi ganjaran dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terbatas. Ibadah adalah kewajiban hamba yang harus nantiasa dilaksanakan. Kemudian tentang doa, bahwa istijabah doa itu hak prerogatif Allah, tapi kita harus yakin bahwa tadi doa itu ada kalanya diijabai seketika itu, atau dihindarkan dari bala, atau menjadi tabungan di akhirat. Yang ketiga tentang putusan hakim, kalau memang itu adalah satu bentuk kesalahan, artinya disabari
dijalani, jadikan muhasabah. Barangkali itu yang terbaik untuk antum. Tapi kalau tidak salah, tidak masalah nyewa lawyer untuk memenangkan perkara, tapi bukan untuk menyogok sesuatu yang salah harus dimenangkan. Demikian, mudah-mudahan bisa nambah pencerahan bagi pemirsa Al-Kalam, khususnya bagi penanya. Wal-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.